Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Panjang Spesial. Oke, selamat malam semuanya. Dan malam hari ini kita mau nonton lagi, yaitu video dari Opung Marpelak, membahas tentang Ibu Puan Maharani. Dan ada apa dengan Ibu Puan? Mari kita siapkan untuk videonya dan kita tonton bareng-bareng hari ini untuk penjelasannya dengan Opung Marpelak. Oke, lanjut untuk videonya, kita play dulu agar supaya tidak gagal paham. Lanjut. Coba kalian perhatikan dulu wanita yang berpakaian serba putih ini. Kalau nggak salah ini orang PDIP. Biasanya dia kemana-mana sama mamanya. Bu, mamanya mana bu? Kok nggak dia aja? Buka bersama di rumah. Jadi kalau melihat kedekatan Ibu Puan Maharani di momen buka bersama dengan Bapak Jokowi, ya kira-kira bagaimana lah tanggapannya si Adian Nabi itu bulu sama Didi Sitorus ya? Kalau ditanya contohnya kan, Pak Didi bagaimana tanggapan Bapak ya mengenai perjumpaan Ibu Puan Maharani buka bersama dengan Bapak Jokowi? Nggak biasa aja, nggak ada yang spesial. Loh, Bapak emangnya nggak diundang, Pak? Nggak terima undangan dari Bapak Surya Paloh? Enggak. Kok enggak, Pak? Loh, saya kan nggak puasa. Untuk apa saya buka bersama? Ditanya lagi sama Bang Adian Nabi itu dulu. Bang Adian gimana tanggapannya? Sama Bang Didi. Bang Adian Nabi itu dulu nggak diajak rupanya, Bang. Nggak diundang di acara buka bersama dengan Nasdem. Enggak. Didi aja nggak diajak, apalagi saya. Kok bisa begitu, Bang? Iya, Didi aja nggak puasa, apalagi saya. Oh iya Bang. Oke lah dulu Bang. Cukup itu aja lagi pertanyaan. Itu aja lah pertanyaan Bang. Nggak ada mau nanya yang lain. Nggak Bang. Nggak tertarik. Jadi udah bisa kupastikan ya, yang namanya Didi Sitorus, namanya Guntur Romli, dan juga Adian Nabi Tupulu. Ini panas ini ngeliat si Ibu Puan Maharani namanya satu meja sama Bapak Jokowi. Panas. Saking panasnya perlu dikompres. Udah 41 derajat Celcius. Melebihi orang demam. Ya. Pak Jokowi izin menanyakan juga Pak Jokowi akan melanjutkan pertemuan dengan Ibu Megawati. Ini kan sudah kebetulan Ibu Puan. Apakah Pak Jokowi akan melanjutkan pertemuan lanjutan dengan Ibu Megawati sebagai bentuk rekonsiliasi dengan PDIP setelah pertemuan dengan Ibu Puan setelah ini? Hubungannya memang hangat betul. Memang hangat dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan Ibu Megawati? Ya belum, tapi akan apa ya? Begitu ditanya wartawan, bagaimana Pak hubungannya dengan PDIP, ditanya sama Bapak Joko Widodo. Ya biasa aja, hangat. Ditanya sama Ibu Puan Maharani, bagaimana Bu hubungan PDIP dengan Bapak Jokowi? Hangat. Hangat, iya hangat. Sekarang hangat, kemarin panas. Tapi untungnya yang bikin panas sudah masuk penjara. Makanya hangat. Kalau kemarin panas. Untung aja yang bikin panas itu udah masuk penjara. Makanya kadar panasnya itu turun jadi hangat. Ibu ini jangan kayak gitu lah Bu. Hiperbola sekali Ibu. Kayak gak ada masalahnya PD sama Bapak Joko Widodo. Terus wartawan nanya, bagaimana Pak ke depannya? Apakah ada rencana perjumpaan dengan Megawati? Aku jujur aja lah, pertanyaan wartawan ini kadang-kadang jujur aja. Taunya dia jawabannya, kenapa harus ditanya?
ya agak salah tingkah. Ya ke depannya bisa dipastikan akan baik-baik saja. Pak, ke depannya berapa tahun lagi Pak? 20 tahun lagi. Tapi jujur aja lah, kalau kau kumpar belak nanti ke Solo bulan 5, kira-kira diajak buka bersama nggak sama Bapak Jokowi? Manalah mungkin buka bersama pun udah habis puasa. Maksudnya buka puasa, buka bersama susulan. Ujian aja pakai susulan. Nanti aku mohonkan sama Bapak Jokowi. Bapak Jokowi, buka bersama lah dulu kita. Kepengen Pak aku kayak Bapak Jokowi sama Puan ya kan. Itu yang bermusuhan sama Bapak. Masa kami pencintanya Bapak Jokowi nggak mau Bapak buka bersama dengan kami? Masa Pumpar Pelak. Masalahnya sekarang ndak puasa. Ini bukan bulan Ramadan. Kalau Pumpar Pelak kepengen makan bersama, makan siang bersama, ya monggo. Tapi judulnya bukan buka bersama. Ngono loh, Mas Opung. Jadi doakan kalian ya Pumpar Pelak. Bulan 5 semoga lancar sampai di tujuan. Ya, aku pokoknya aku bilang sama kalian, usahakan dulu aku podcast sama Bapak Joko Widodo. Betul. Ya, aku usahakan bersama dengan konten-konten kreator lainnya. Ya, dan aku akan sampaikan salam dari kalian semua ya, Bapak Joko Widodo. Ini bukti bahwasanya Opung Parbelak mewakili teman-teman dan mewakili para pencinta Bapak Joko Widodo mengucapkan Bapak Joko Widodo, Bapak tidak sendirian, Bapak Joko Widodo, kami ada di belakang Bapak. Kalau memang Bapak Joko Widodo sudah mau bikin partai Pak, kami siap Pak, cetak aja KTA kami sekarang. Keluarkan aja Pak KTA Pak. Kami siap Pak. Lo Mas Opung Parbelak, lo partainya belum terbentuk kok minta KTA. Gak apa-apa Pak, kalau kami udah biasa kayak gitu Pak. Kami aja Pak punya SIM dulu, padahal belum tahu bawa mobil. Nah, itu bahasanya Opung teman-teman ya mengenai Pak Jokowi. Tadi juga ada video dari Pak Jokowi bersama Ibu Puan dalam acara buka bersama. Dan sekaligus Opung Parbelak sudah menghayal kalau bulan 5 nanti kita mau ke rumahnya Pak Jokowi. Oke, lanjut lagi Opung Parbelak. Orang Indonesia kan begitu. Duluan dia ngurusin aja baru bisa bawa mobil. Nggak belajar dulu, dia nggak kursus. Ya begitu juga Bapak Joko Widodo kalau bikin partai, contohnya apa salahnya? Ya kita minta kita dicetakkan kartu KTA-nya sekarang. Bung, sekarang kok makin buruk, Bung? Bukan bodoh, saking semangatnya. Ya, jadi untuk teman-temanku yang di Solo, di Jogja dan sekitarnya, ingat ya, bulan 5 ya, kemungkinan akhir bulan 5 Opung Parbelak bersama teman-teman akan berjumpa dengan Bapak Joko Widodo. Oke? Iya. Ya, jadi terima kasih juga teman-teman yang sudah berkontribusi. Maaf, aku tidak tampilkan lagi karena sebagian besar dari mereka katakan, Pung, jangan tampilkan namaku, jangan tampilkan nomor rekeningku, jangan tampilkan lagi. Ternyata bukan 1-2 orang, semuanya rata-rata. Ya udahlah, nggak usah aku tampilkan ya. Itu dia ya. Tapi kalau misalnya kalian mau berkontribusi silakan. Ingat, Opung Parbelak tidak minta-minta ya. Ya, Opung Parbelak hanya bisa mendoakan kalian sehat-sehat semuanya. Oke, mari kita kembali ke buka bersama. Sesuatu yang kita nanti-nantikan di sore hari. Tapi ku perhatikan dari tadi, ya kan? Ya, itu ada beberapa ya pejabat-pejabat datang ya. Salah satunya Pramono Anung. Masalahnya Anies Baswedan kemana?
salah kemarin pengusung utama Anies Baswedan di pencapresan 2024 itu kan Nasdem. Lo kok ndak diundang? Iki piye ceritono iki? Ceritane piye? Udah berbelit lidahku ini ceritono. Aduh, Anies Baswedan nggak diundang. Pramono Anung diundang. Diundang Pramono Anung, coba bayangkan kalian ya, yang sudah mensukseskan Pramono Anung menjadi gubernur gak diundang. Dan juga yang dijual-jual namanya kemarin itu untuk pencapresan supaya suara Nasdem secara nasional juga naik, gak diundang Anies Baswedan. Kalau bukan gara-gara mengusung Anies Baswedan, suara Nasdem gak naik itu. Itu pun gak diundang. Pramono Anung begitu juga, iya kan? Kemarin kalau nggak salah suaranya Anies Baswedan itu ya salah satu yang mendukung siapa namanya si Pramono Anung kan begitu. Maunya basa-basi lah diajak lah. Boro-boro Pramono Anung mengajak siapa si Anies Baswedan, sedangkan Rano Karno nggak diajak. Diajak pun sebetulnya ya kan Pramono Anung itu dikatakan berita ya itu datang lebih awal dia daripada Bapak Jokowi. Cepat dia datang ya, cepatlah naik helikopter. Jadi waktu wartawan meliput itu sebetulnya mungkin Rano Karno diundang juga, cuman agak lambat. Kenapa bilang yang dinaiki perahu karet? Orang udah naik LRT, dia asih naik perahu karet. Aduh ya. Tapi momen berbuka puasa seperti ini, ya ini kalau misalnya kalian perhatikan ya, kemarin Gerindra ya diundang Bapak Joko Widodo. Sekarang Nasdem buka bersama diundang Bapak Joko Widodo. Kan begitu. Itu artinya apa? Artinya Bapak Joko Widodo masih memiliki pengaruh besar terhadap partai-partai yang ada di bangsa ini. Kan begitu, ya kan? Ya jadi bisa dikatakan Bapak Joko Widodo itu gak bisa dianggap sepele. Bukan kaleng-kaleng, cuman diri situ saja yang nganggapnya itu kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng, teriak kaleng-kaleng. Ide, lapet. Ya, apalagi Bapak Joko Widodo ini bisa dikatakan ya, walaupun beliau itu bukan ketua umum partai, ya, tapi kualitas dan leadershipnya itu melebihi dari ketua umum partai. Coba, ya, satu pun ketua partai nggak ada yang nggak tunduk sama dia. Ada Bung Megawati, itu kan mamanya dulu itu. Itu pengecualian lah itu. Itu dia. Ya sekarang begini kalau ku baca ya, ini Puan Maharani makin kesini ya, itu makin menunjukkan ya bagaimana dia itu bisa dikatakan menjaga sikap ya terhadap Bapak Joko Widodo, karena dia tahu ya Bapak Joko Widodo ini punya pengaruh terhadap partai-partai besar yang ada di Indonesia. Dia punya pengaruh kepada Gerindra, punya pengaruh kepada Nasdem, punya pengaruh kepada PKB, punya pengaruh di Golkar, punya pengaruh juga di Demokrat ya. Jadi dia tahu ya siapa yang harus didekati, siapa yang harus dijauhi, walaupun itu sekjen sendiri. Tahu dia, iya kan? Makanya apalagi ini Kongres Wah, dia sudah punya pengalaman zaman Joko Widodo ya, itu ada beberapa partai ya yang kira-kira yang asal mau kongres itu goyang.
bilang orang lah Bapak Jokowi punya kerjaan. Sampai sekarang nggak ada itu diambil Bapak Jokowi itu Partai Demokrat. Begitu juga Golkar. Rocky Gareng bilang apa? Saatnya pohon beringin ya diukir oleh tukang kayu. Saatnya pohon beringin ditebang sama tukang kayu. Sampai sekarang ketua umumnya Bahlil bukan Jokowi. Sampai sekarang juga Gibran belum ada itu dibilang kadernya Golkar. Gue bilang sama kalian, Joko Widodo tidak akan pernah masuk di salah satu partai yang sudah terbentuk sekarang. Karena apa? Beliau itu lebih besar dari partai yang ada. Itu dia. Ya semuanya, walaupun semuanya sudah buka sudah buka pintu, Gerindra sudah buka pintu, Golkar sudah buka pintu, PAN sudah buka pintu, walaupun PDIP sudah tutup pintu. Tapi powernya Bapak Joko Widodo itu loh, karismatik. Ya, coba sekalian setuju atau tidak? Karisma yang dimiliki Bapak Joko Widodo itu agak mirip dengan karisma yang dimiliki oleh Bapak Soekarno. Ingat, tidak semua anak mewarisi karisma dari bapaknya. Tidak, bisa saja orang lain. Ya, karena apa? Karisma itu bukan berbicara garis keturunan, bukan. Ya, tapi kalau karisma itu berbicara seberapa banyak dia bisa menerapkan orang ya yang diidolakan, maka karisma itu bisa menular kepada orang tersebut. Coba perhatikan kalian ya, Bapak Soekarno, bagaimana dia merakyat, begitu juga Bapak Jokowi. Ya, Soekarno, ya, bagaimana dia itu bersahabat dengan banyak teman-teman di luar negeri, begitu juga Bapak Jokowi. Ya, Soekarno, bagaimana dia memperjuangkan, ya, bagaimana dia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia, begitu juga Bapak Jokowi. Ya, beliau itu juga menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Lewat apa? Lewat hilirisasi. Bagaimana kita bisa lihat beliau merebut perusahaan-perusahaan yang sudah lama dipegang oleh perusahaan-perusahaan asing yang mereka mengorek keuntungan dari Indonesia. Saatnya ketika Bapak Jokowi memerintah, ya, banyak perusahaan-perusahaan asing yang sudah tidak bisa lagi menjajah bangsa Indonesia, yang sudah tidak lagi bisa menjajah perekonomian Indonesia. Contohnya Freeport, contohnya Chevron, dan juga banyak-banyak perusahaan yang lainnya. Dia berusaha untuk mengambil aset itu untuk menjadi kekayaan bangsa Indonesia, bukan menjual aset. Nah, itulah penjelasan dari Opung teman-teman ya, mengenai Bapak Jokowi semasa waktu masih menjabat sebagai presiden kita, dan dijelaskan lagi kali ini oleh Opung Martela. Dan sekaligus tadi juga membahas tentang buka bersama antara Ibu Puan dengan Bapak Jokowi. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali ya untuk penjelasannya Opung, karena videonya juga masih panjang. Lanjut. Itu dia Bapak Joko Widodo, kan begitu. Maaf, kadang-kadang bapaknya proklamator, anak bisa jadi provokator. Ya, secara garis keturunan dia, mereka itu adalah keturunannya Bung Karno. Tapi mana ada Bung Karno melakukan cara-cara kotor untuk memperjuangkan bangsa Indonesia? Mana ada Bung Karno? Mana ada ceritanya Bung Karno meloloskan keponakannya menjadi anggota dewan? Nggak pernah. Padahal suaranya nggak cukup. Tapi ada salah seorang anggota dewan suaranya nggak cukup, cuman gara-gara tantenya ketua umum jadi barang itu masuk, dia jadi anggota dewan. Itu dia. Jadi jangan kalian katakan kalau misalnya bapaknya baik, anaknya pasti baik, belum tentu. Gitu dia. Ya mudah-mudahan ya kedepannya PDIP
ya itu boleh semakin baik. Kan begitu loh. Mantap kali doamu sekarang Bung ya. Kau bela-bela? Ya tergantung situasinya itu. Kalau contohnya Ibu Puan Maharani, Bambang Pacul, Mas Utut contohnya dan juga barisan-barisannya, kalau misalnya itu yang memimpin PDIP, kenapa enggak PDIP semakin hari semakin baik? Kan begitu, tapi tetap ya kan di posisi kelima besar. Kita nggak akan izinkan mereka di posisi 3 besar. Makanya aku bilang ya, Opung kau ini selalu saja senang kali kalau misalnya PDIP terpuruk. Aku bukannya senang, tapi aku mewakili senangnya daripada teman-teman yang lain. Nggak senang, aku nggak senang. Aku cuma mewakili. Iya Bung, tapi cara-caramu itu loh. Bilang ya, gimana pun juga ya 2029 PDIP, ingat kata-kataku ini ya, ingat kata-kataku ini, berat untuk menjadi 3 besar. Kalaupun bisa ya, itu artinya apa? Artinya mereka memang betul-betul berdarah-darah ya untuk memperjuangkan supaya 3 besar ya. Tapi kalau ku bilang ya, untuk 3 besar aja susah, apalagi 1 besar. 1 besar enggak, susah. Mana ada 1 besar ya. Jadi mereka ini lupa sebetulnya meraih sesuatu itu mudah, tapi mempertahankan yang sulit. Itu dia ya, ini harus dipahami ini. Satyam Eva Jayati. Tidak pernah aku dengar lagi itu kan. Mana orang yang suka mengumandangkan itu? Sesungguhnya pada akhirnya kebenaran akan menang. Kasian kali aku lihat dia Pak. Kebenaran akan menang sementara dia nggak menang-menang. Aku jujur aja aku bilang sama kalian ya, berapa biji kemarin itu kan ditambah ya 1 pengacara. Sebetulnya bukan 1 sih, ada 12 lagi pengacara. Tambahan dari 1000 pengacara. Aku salah kemarin, kukira dengan bergabungnya Febri Diansyah itu nambah 1 lagi jadi 1001 pengacara. Rupanya nambah 12. Totalnya itu jadi 1012 pengacara. Ku bilang sama kalian, mau ditambah lagi 5000 lagi pengacara, nggak akan bisa mungkin si Hasto bebas. Apalagi jujur aja gue bilang, ini cari gara-gara orang PDIP ini. Si Guntur Romli bilang apa katanya? Ada hakim MA yang intervensi proses pra-peradilan siapa si Hasto. Gue bilang sama gue, makin berat hukumannya si Hasto nanti itu. Di telepon lah contohnya kan, sama yang berinisial Y ini. Di teleponnya lah sama kejaksaan. Ada rupanya ku intervensi pengadilan? Nggak ada sih Pak. Jadi kenapa dia bawa nama inisial Y? Nggak tahu juga Pak. Berapa kian rupanya hukumannya? 12 tahun Pak. Kalau untuk sekarang aku perlu intervensi, bikin jadi 20 tahun. Aturan yang nggak intervensi dia jadi intervensi kan? Bisa kayak gitu? Enggak lah, konyolnya itu. Cerita konyolnya itu ya. Ya walaupun itu sebetulnya harapan dan doa kita bersama. Ya, kita bisa melihat ya, kalau bicara tentang kedekatan antara PDIP dengan Bapak Jokowi, aku bilang sama kalian, itu kedekatan semu. Ya, itu cuman apa namanya, bahasa-bahasa formalitas saja, ya kan? Itu cuman apa namanya, gimmick normatif gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan ya enggak sih kalau dibilang hubungannya PDIP
dengan Bapak Joko Widodo sampai sekarang ini belum baik-baik saja ya. Kalau untuk Puan Maharani ya itu cuma lip service ya. Sampai detik ini Opung Parpela tidak percaya Bapak Joko Widodo dan juga PDIP hubungannya baik-baik saja. Kau pun kompor juga kau. Bukan kompor, ya itulah keyakinanku. Nggak yakin aku mereka baik-baik saja, nggak yakin. Mana mungkin, baru kemarin diancam Bapak Jokowi, kok bisa tiba-tiba langsung baik-baik saja. Aduh, ya, jadi itulah dulu dari Opung Parpela. Ya, salam NKRI harga mati. Oke, terima kasih Opung Parpela kali ini membahas tentang Pak Jokowi, juga sempat makan bareng ataupun buka bersama Ibu Puan. Jadi sekaligus Opung Parpela menjelaskan tadi juga ada mengenai PDIP, juga mengenai kinerja dari Bapak Jokowi selama menjabat jadi presiden kemarin, teman-teman. Oke, jadi menurut keterangan dari Opung Parpela, kita ambil hikmahnya. Dan mungkin teman-teman yang penasaran atau mau berkomentar, silahkan tulis di kolom saya. Dan itu dulu yang kita tonton, nanti juga ada lagi dari Panjang Indonesia. Terima kasih, sehat selalu, salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.